Teman-teman tentunya ingat tahun 2020, di mana kita semua terkena pandemi skala global dan kita kehilangan akses untuk bisa bekerja di kantor secara tatap muka. Ini merupakan tantangan baru bagi generasi kita. Pada awalnya, kita sempat merasa kesulitan untuk menanggapi keadaan ini. Namun, akhirnya muncul metode online conference seperti Zoom, Google Meet, dan Skype yang membantu kita untuk terus bekerja walaupun di tengah-tengah keterbatasan. Seiring dengan berubahnya dunia, maka akan muncul tantangan-tantangan yang baru pula. Tantangan akan terus bermunculan dalam banyak aspek. Tantangan yang dihadapi oleh kita sebagai trainer tidak berbeda jauh dengan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Lalu, bagaimana cara menghadapinya? Maka dari itu, kami dari kelompok 18 dari kelas Psikoedukasi A akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana sih cara menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Di sini, kami akan membahas mengenai New Business Realities for Trainers. Nah, sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Video ini akan dipandu oleh saya, Salwanitanya sebagai trainer 1. Dan saya Joanna Desni sebagai trainer 2. Sebelum memulai pemaparan materi, ada beberapa peraturan yang perlu teman-teman ingat. Jadi yang pertama, teman-teman diminta untuk menyimak materi dengan seksama, dengan posisi senyaman mungkin, tetapi bukan berarti teman-teman bisa menonton sambil berbaring ya. Lalu yang kedua, di sini kami akan menyampaikan tips-tips dan info yang penting yang tentunya baik untuk teman-teman semua. Jadi, jangan lupa siapkan alat tulis dan catatan untuk mencatat tips dan info-info penting dari kami ya. Lalu yang terakhir, teman-teman diharapkan untuk menonton dari awal sampai akhir tanpa melewati bagian-bagian tertentu. Hal ini dilakukan agar teman-teman bisa mendapatkan semua informasi secara maksimal. Sebelumnya saya penasaran, ada nggak sih tantangan-tantangan baru yang teman-teman rasakan seiring dengan perubahan zaman? Saya sendiri juga merasakannya. Contohnya ketika sekarang mulai hybrid learning, saya menjadi belajar teknologi baru seperti Zoom, Google Meet, dan masih banyak lagi. Teman-teman yang belajar di rumah, apakah pernah merasakan hal yang serupa? Teman-teman bisa cerita lewat kolom komentar yang ada di bawah ini ya. Nah, teman-teman, di masa depan nanti, pekerjaan kita harus bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut. Pada pemaparan kali ini, kita akan banyak membahas mengenai cara menghadapi realita terkini di dunia bisnis, terutama sebagai trainer. Nah, beberapa tantangan serta cara menghadapi yang akan kita bahas di pemaparan kali ini adalah mengenai doing more with less, globalization atau menghadapi globalisasi, working with multi-generational workforces atau bekerja dengan tenaga kerja multi-generasional, working with the C-suite atau bekerja dengan C-suite, vendor management atau manajemen vendor, dan working with subject matter experts, bekerja dengan ahli di bidangnya. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama adalah doing more with less. Kalimat ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sebagai trainer, kita perlu menyesuaikan diri dengan tantangan yang dihadapi oleh organisasi. Mulailah dengan memastikan kita memiliki komunikasi yang baik dengan pimpinan organisasi kita. Apa prioritas mereka? Apa prioritas utama dalam strategi rencana mereka? Di mana kita akan mendapatkan pengembalian investasi yang terbaik. Pertanyaan ini akan membuat kita memahami peran apa yang akan membuat perbedaan paling signifikan. Tugas apakah yang harus diprioritaskan? Dan bagaimana caranya agar kita bisa membuat teknologi bekerja bagi kita. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menerapkan doing more with less. Antara lain seperti embrace new roles atau beradaptasi dengan peran baru, prioritize training and development tasks atau memprioritaskan pelatihan dan tugas untuk perkembangan, dan use technology wisely atau menggunakan teknologi secara bijak. Yang selanjutnya adalah embrace new roles. Peran baru jika dilakukan dengan benar merupakan investasi yang baik karena pada akhirnya dapat menghemat waktu dan uang dari perusahaan.
Nah, berikut adalah cara agar peran baru dapat dijalankan dengan benar. Dengan adanya orientasi yang baik, maka karyawan dapat menjadi produktif sejak awal bekerja. Perubahan terkemuka membuat kita dapat berbagi alat dan metodologi yang dapat membantu menggerakkan perubahan lebih cepat dan hasil yang lebih baik. Dengan melatih manajer untuk mengembangkan karyawannya, kita dapat membantu lebih banyak karyawan untuk berkembang, mengadakan program mentoring, yang mana program ini berguna untuk mempertahankan karyawan yang baik, membuat mereka tetap terlibat, dan mendorong mereka untuk mengajak karyawan lainnya untuk bekerja untuk atasan kita. Kemudian, mengadakan konsultasi internal dapat mencegah terhambatnya pekerjaan di perusahaan, dan membangun tim sehingga semua karyawan dapat bekerja dengan tujuan yang sama. Selanjutnya adalah prioritas training and development task. Teman-teman, tentunya ada banyak hal yang ingin kita capai dan lakukan ketika kita bekerja, sehingga seringkali ada banyak program training yang kita ajukan. Tapi, kita harus bisa memfokuskan diri kita untuk melakukan beberapa hal saja, dalam hal training maupun pekerjaan. Hal-hal yang kita anggap esensial di tahun lalu bisa saja sudah tidak diperlukan di tahun ini. Maka, kita harus fokus untuk melakukan beberapa hal saja secara tepat. Bagaimana caranya? Jawabannya adalah komunikasi. Kita perlu berkomunikasi dengan senior kita mengenai isu-isu yang ada. Tentunya dengan menampilkan data-data yang sudah kita kumpulkan, agar kita bisa menentukan prioritas dan anggaran yang tepat dengan senior kita. Sebagai trainer, kita perlu mengetahui perbedaan antara hal yang harus diketahui dan hal yang baik untuk diketahui. Kita bisa mengesampingkan terlebih dahulu hal yang baik untuk diketahui dan memprioritaskan hal yang harus diketahui dalam training kita. Kemudian yang selanjutnya adalah teknologi learning. Di zaman sekarang, kita sudah mengenal metode blended learning. Dengan memanfaatkan metode ini, kita dapat menghemat waktu dan anggaran dalam perusahaan. Selain itu, kita juga bisa mereview ulang training yang sudah dibuat. Dan kita bisa mendesain ulang training tersebut dengan mengacu pada blended learning, sehingga kita bisa mendapatkan peluang besar untuk memajukan perkembangan pada perusahaan. Ingat ya teman-teman, ide yang kita miliki itu tidak ada habisnya. Akan tetapi, sumber daya yang kita miliki bisa saja habis. Maka dari itu, kita perlu menggunakan teknologi dengan baik. Contohnya, sebuah perusahaan penelitian dan pengembangan baru-baru ini memotong anggaran perjalanannya. Para ilmuwan dan insinyur di perusahaan tersebut kebingungan karena mereka mengandalkan konferensi, simposium, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya di seluruh dunia untuk tetap berhubungan dengan sains dan inovasi terbaru di bidangnya. Maka dari itu, mereka meminta departemen pelatihan mereka yang bekerja langsung dengan penyelenggara konferensi dan seminar untuk menghasilkan solusi yang menggabungkan konferensi video, Skype, alat media sosial, rapat virtual, dan opsi lainnya. Ini merupakan solusi yang baik, karena semua pihak dapat berkumpul bersama-sama untuk satu percakapan yang lebih produktif dibandingkan apabila insinyur dan ilmuwan tersebut harus melacak individu secara satu per satu. Mungkin saja ketika anggaran kembali normal, perjalanan juga akan kembali ke metode konvensional sebelumnya. Meski begitu, hampir semua orang setuju bahwa mempelajari opsi komunikasi lain telah meningkatkan produktivitas mereka di antara konferensi. Nah teman-teman, itu tadi adalah 3 cara untuk menerapkan doing more with less. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai masalah selanjutnya, yaitu globalization. Karena dengan mempelajarinya, mereka dapat memperoleh kemampuan untuk mengakses pasar pelanggan baru, pemasok baru, dan mitra baru. Sebagai trainer, pekerjaan kita dalam globalisasi mengalami tantangan dan keuntungan yang sama. Keterampilan,
Pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki dalam bekerja secara global merupakan aset yang tidak ternilai bagi perusahaan. Maka, trainer berperan penting untuk membagikan aset tersebut. Perbedaan budaya dapat mempersulit pekerjaan. Organisasi kita harus mampu menciptakan infrastruktur yang menjaga keberagaman tim internasional sekaligus memberdayakan karyawan lokal. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Contohnya, sebuah organisasi multinasional mengadakan mentoring dengan bantuan konsultan. Pada training ini, konsultan membuat daftar tujuan perusahaan dalam pengaturan kelas virtual. Tujuan ini diidentifikasi dan materi disusun oleh tim yang anggotanya berasal dari 3 benua yang berbeda. Tujuannya mencakup hal-hal seperti membangun bahasa yang sama, membangun keragaman kesadaran budaya, memperjelas perilaku dan kompetensi perusahaan yang diperlukan untuk kesuksesan global, mendefinisikan sektor kerja yang diukur secara objektif, dan menetapkan peran yang konsisten di seluruh lokasi. Tim ini bertemu 2 kali setiap minggunya dengan menggunakan layanan telekonferensi video perusahaan. Bisa kita lihat bahwa teknologi sangat berguna bagi perusahaan. Dari perspektif positif, teknologi telah memungkinkan bentuk-bentuk baru koordinasi internasional dalam perusahaan global dan cara-cara baru yang berpotensi membantu perkembangan perusahaan di pasar global. Beberapa organisasi juga telah menemukan cara untuk menyesuaikan proses perekrutan, retensi, pelatihan, dan pengembangan agar bisa mencapai lokasi yang berbeda jauh dari perusahaan tersebut. Dalam hal ini, trainer dapat berperan besar untuk membantu perusahaan. Maka kesimpulannya, dalam menghadapi globalisasi, kita bisa memanfaatkan teknologi sehingga semua sumber daya dan kesempatan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dengan sebanyak mungkin. Selanjutnya adalah working with multi-generational workforces. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada era sekarang ini, kita bisa bekerja dengan berbagai generasi di lingkungan kerja. Ada 4 generasi utama, yaitu traditionalist, baby boomers, generation X, dan millennials. Teman-teman yang sedang menonton ini mungkin saja termasuk ke dalam generasi milenial. Sebagai trainer, kita harus memastikan bahwa seluruh tenaga kerja menghargai keragaman yang ada pada setiap generasi. Dan yang kedua adalah memastikan bahwa generasi milenial siap untuk mengambil tanggung jawab kepemimpinan pada usia yang jauh lebih awal daripada masa lalu. Generasi milenial seringkali mengeluhkan bahwa generasi terdahulu seringkali bersikap kaku, lambat dalam mempelajari teknologi baru, dan tidak terbuka pada ide baru. Sementara, generasi sebelumnya mengeluhkan bahwa generasi milenial tidak mengikuti peraturan yang ada, tidak diplomatis, dan banyak yang tidak menghargai satu sama lain. Di sini, kita harus membantu mengapresiasi perbedaan dan persamaan yang ada di antara setiap generasi. Yang pertama, prepare millennials for leadership roles. Tahukah teman-teman, faktanya hampir 80 juta milenial akan memiliki peluang promosi awal dan akan membutuhkan tingkat layanan pelatihan dan pengembangan yang dipercepat. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan sebagai trainer untuk mendesain dan menyampaikan training kepada generasi milenial. Yang pertama adalah memperjelas ekspektasi. Milenial ingin tahu apa yang diharapkan dari mereka, bagaimana mereka akan dievaluasi, dan bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh terkait dengan evaluasi kinerja mereka di tempat kerja. Yang kedua adalah memanfaatkan kecerdasan teknologi. Kemampuan teknologi yang dimiliki generasi milenial sangatlah baik. Generasi milenial memandang pembelajaran dan teknologi berjalan secara beriringan. Yang ketiga adalah melatih secara konstan. Generasi milenial menghargai peluang untuk pembinaan. Mereka membutuhkan umpan balik dan menghargai saran yang diberikan kepada mereka.
kita dapat meminta mentor atau rekan senior untuk follow up setelah pelatihan untuk pendekatan praktis. Lalu yang selanjutnya adalah cari opsi untuk networking. Generasi milenial nyaman dengan tim dan aktivitas kelompok. Dan milenial juga suka berjejaring di sosial media. Maka dari itu, gunakan media sosial untuk terus meningkatkan keterampilan mereka dengan cepat. Contohnya, pemasok pakan dan benih pertanian di Barat Tengah mengalami kesulitan mempertahankan karyawan lulusan perguruan tinggi. Tampaknya mereka akan menghabiskan 1 hingga 18 bulan untuk mempelajari sistem organisasi dan kemudian pergi. Selama wawancara, beberapa mengatakan mereka tidak memiliki kesempatan belajar yang cukup, sehingga perusahaan membentuk tim pembelajaran milenial yang terdiri dari para pemimpin senior dan karyawan milenial. Di sini, trainer memfasilitasi diskusi untuk mengidentifikasi pilihan inovasi bagi perusahaan. Implementasi dan pendanaan ide-ide ini diberikan kepada tim milenial sebagai peluang bagi mereka untuk pembelajaran dan pengembangan secara aktif. Salah satu hasilnya adalah contohnya universitas, perusahaan virtual yang menyoroti penggunaan gamifikasi, video, dan alat sosial untuk pembelajaran yang berkelanjutan. Karyawan kemudian akan mengunggah konten dan perusahaan kemudian akan membuat video yang terkait langsung dengan kebutuhan perusahaan. Sampaikan elemen penting dari pesan kita terlebih dahulu. Kebanyakan pihak eksekutif lebih senang untuk menerima pesan yang langsung pada intinya, dan kita bisa jelaskan detail-detailnya nanti. Yang kedua, susun terlebih dahulu pesan yang ingin kita sampaikan. Identifikasi apa saja yang dianggap penting bagi para eksekutif. Yang ketiga, jadikan pesan kita strategis. Ide-ide yang strategis lebih memungkinkan untuk disetujui dan didanai. Sampaikan ide kalian dengan strategi yang detail untuk menunjukkan bahwa rencana kita masuk akal. Yang keempat, ajukan pertanyaan yang provokatif. Jangan hanya menceritakan, tetapi juga kita harus mendengar pemikiran dari audiens. Yang kelima, mengambil sikap. Ketahui persis di mana kita berdiri dan apa rekomendasi yang bisa kita sampaikan. Yang keenam, buat cerita yang tak terlupakan. Gunakan analogi, properti, ataupun kutipan. Manfaatkan pengalaman belajar yang aktif dan teknik untuk mengidentifikasi modul sukses yang kita gunakan untuk meyakinkan para pembelajar. Vendor memiliki pengalaman, keahlian, dan waktu yang mungkin tidak dimiliki oleh karyawan. Organisasi yang mengalami kesulitan mempekerjakan orang beralih ke vendor untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dan waktu untuk proyek khusus yang muncul. Yang kedua, vendor memberikan fleksibilitas. Vendor dapat didatangkan untuk proyek jangka pendek, tidak seperti staf yang direkrut untuk membutuhkan gaji, tunjangan, dan paket pesangon yang berkelanjutan. Vendor menawarkan sudut pandang baru dan bersifat lebih objektif. Dengan ratusan proyek lain yang sudah mereka kerjakan dan pengalaman yang mereka miliki dalam menghadapi berbagai situasi dan kepribadian, vendor mampu memberikan ide-ide baru yang tidak biasa kepada suatu organisasi. Yang ketiga, vendor bersifat lebih efisien. Vendor lebih efisien karena 3 alasan. Yang pertama, mereka membawa pengalaman dari masalah serupa. Yang kedua, mereka memiliki keistimewaan untuk hanya fokus pada proyek atau masalah yang ditugaskan. Yang ketiga, mereka tidak perlu berurusan dengan politik internal organisasi. Yang kelima, vendor merupakan bukti dari usaha yang jujur.
Ketika ada pihak lain yang terlibat, penggunaan vendor dapat berfungsi sebagai bukti bahwa suatu organisasi sedang berusaha untuk memperbaiki masalah yang ada. Berikut adalah beberapa tips untuk membuat hubungan yang berhasil. Yang pertama, jaga agar jalur komunikasi tetap terbuka. Kita perlu benar-benar terbuka dan jujur dengan vendor. Jelaskan tujuan bisnis sehingga vendor memahami apa yang terkait dan apa yang penting bagi organisasi. Yang kedua, jadilah klien teladan. Tunjukkan niat baik dengan memberikan rujukan, menawarkan lebih banyak pekerjaan, dan membatasi tuntutan. Dan jangan lupa pastikan agar vendor dibayar tepat waktu. Yang ketiga, membangun kemitraan untuk jangka panjang. Tunjukkan kepercayaan, terima mereka dan berikan pujian. Misalnya, dengan pergi makan siang atau minum kopi untuk mempelajari lebih lanjut tentang mereka secara pribadi. Pelajari lebih lanjut juga tentang bisnis mereka. Dan undang vendor utama untuk membantu kita dalam menyusun strategi. Dan yang terakhir, tunjukkan rasa hormat. Rencanakan sebelumnya dan hargai waktu dan sumber daya mereka. SME dapat membantu dengan beberapa tugas, umumnya membantu dalam hal teknis. SME berfokus pada konten dan tidak terlalu terlibat atau tertarik pada aspek lain dari desain pelatihan. SME ini akan membantu trainer mengidentifikasi apa yang harus disertakan dan apa yang tidak perlu. Ada banyak alasan mengapa organisasi kita mungkin lebih banyak memanfaatkan SME, seperti terbatasnya anggaran untuk pihak eksternal, persyaratan teknologi yang lebih besar, atau peningkatan persyaratan mendesak yang tidak memberikan cukup waktu bagi departemen pelatihan untuk mempersiapkannya. Apapun alasannya, kemungkinan besar kita akan bekerja lebih sering dengan SME di masa mendatang. Ada beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan mengenai pengalaman. Yang pertama, pengalaman SME harus relevan dengan konten yang kita desain. Yang kedua, pengalaman SME harus mendalam. Memastikan bahwa SME dapat menelusuri konten untuk mengkomunikasikan detail yang mungkin hanya muncul sesekali. Yang ketiga, pengalaman SME harus tepat pada waktunya. Yaitu, tepat waktu di sini berarti bahwa SME harus terlibat erat dengan topik kita sekarang, bukan di masa lalu. Pengalaman SME juga harus lokal, yaitu di lokasi yang sama, negara yang sama, pabrik yang sama, ataupun sekitar kontennya. Sesudah menemukan SME yang sesuai, maka kita harus mulai dengan memberikan definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab kita, sehingga kita dapat memastikan bahwa hubungan kerja ini bersifat produktif dan positif. Perhatikan baik-baik kebutuhan apa saja yang dibutuhkan SME. Sering-seringlah berkomunikasi dan integrasikan SME di tim desain kita. Izinkan semua orang dalam tim, termasuk SME, untuk bertindak sebagai mitra. Hal ini dapat meningkatkan komunikasi dan membangun perasaan komitmen, akuntabilitas, dan penghargaan bersama. Lalu, jangan lupa juga untuk menyiapkan apresiasi kepada SME dan supervisor
karena mengizinkan SME untuk mengerjakan proyek kita. Kita ingin menemukan SME terbaik yang tersedia untuk kita. Setelah kita menemukan SME, lakukan semua yang kita bisa untuk membangun dan memelihara hubungan kerja yang positif dan produktif. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung materi. Saya akan coba rangkum beberapa pembahasan yang penting yang sudah kita bahas sejak tadi. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh trainer di realita bisnis yang baru, seperti doing more with less, globalization atau menghadapi globalisasi, working with multi-generational workforces atau bekerja dengan tenaga kerja multigenerasional, working with the C-suite atau bekerja dengan C-suite, vendor management atau manajemen vendor, dan working with subject matter experts atau bekerja dengan ahli di bidangnya. Besi ada Kalina. Kalian sangat melekat. Beginilah presentasi materi kita. Silahkan ambil yang bermanfaat. Akhir kata, kami dari kelompok 18 mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak materi hari ini dari awal hingga habis. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.